Saudara-saudara jemaat Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Tema bacaan Minggu ke-23 sesudah Pentakosta adalah teladan Musa, menjadi gembala dan pelayan yang taat. Berdasarkan Imamat 8 ayat 1 sampai 30. Salah satu gelar Yesus adalah gembala yang baik, pastor bonus. Karakter dasar gembala yang baik adalah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Umat manusia membutuhkan seorang pemimpin yang baik. Maka umat Allah juga membutuhkan gembala yang baik. Pada dasarnya setiap persekutuan, termasuk setiap keluarga, membutuhkan seorang pemimpin yang baik dan pelayan yang taat. Ingat, ketaatan harus jelas. Mulai mendengar terlebih dahulu, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Lalu kita bertindak dengan iman. Itulah sebabnya firman Tuhan berkali-kali menasihatkan, sebagaimana disampaikan kepada ketujuh sidang jemaat di kitab Wahyu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Pemberita firman pada ibadah Minggu saat ini adalah Pendeta Frans Parulian Silitonga. Marilah kita berdiri menghayati firman Allah yang menandai iman, percaya kita sambil menyanyikan Kidung Jemaat 286, Bumi dan Langit, Pujilah. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Allah Maha Pengasih, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk satu hari anugerah-Mu yang memampukan kami untuk beraktivitas. Kami berdoa bersama dengan gereja kami, GPIB. Secara khusus seluruh anggota jemaat yang berada dimanapun. Kami mohon agar senantiasa dapat merasakan pemeliharaan Tuhan dimanapun kami berada, serta merasakan tanda kehadiran Tuhan melalui firman yang kami dengar dan teladani. Berkenanlah atas ibadah saat ini, serta layakan rumah tangga kami,
menjadi rumah doa bagi kesatuan gerejamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, marilah berdiri menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu Pentakosta adalah dari Imamat 8 ayat 1 sampai 30. Imamat 8 ayat 1 sampai 30 yang menyatakan, pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu, dikenakannya lah kemeja kepadanya. Diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya. Dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya lah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya lah kemeja kepada mereka. Diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya daster, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah di sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannya lah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambilnyalah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih,
Lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-api yang bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang, serta lemak dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya. Dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan-persembahan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi, Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskannya lah Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya, dan pakaian anak-anaknya. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara-saudaraku, tidak semua orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan otomatis melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan tidak didasarkan pada kemampuan seseorang, tetapi sebuah panggilan dari Allah.
Dalam bacaan kita hari ini, kita melihat bahwa Harun dan anak-anaknya ditetapkan Allah menjadi imam. Hal itu terlihat dari ditetapkannya Musa untuk menahbiskan mereka, karena imam tidak bisa menahbiskan dirinya sendiri. Semua orang yang memiliki panggilan pelayanan berkaitan dengan hal-hal yang kudus. Itulah sebabnya harus memperhatikan perintah Allah itu. Nah, apakah itu? Yang pertama dikatakan sesuai dengan ketetapan Allah. Saudaraku, ketika Harun dan anak-anaknya ditabiskan menjadi imam, ada berbagai hal yang mereka harus lakukan, di mana hal itu diperintahkan oleh Allah. Hal itu terlihat dalam kalimat dari ayat-ayat yang ke-9, 13, dan 17 dikatakan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, dengan demikian bahwa setiap orang yang ingin melayani Tuhan harus melakukannya. Bukan atas dasar keinginan sendiri atau kemampuan dan pengalaman yang dia miliki, tetapi atas dasar ketaatan kepada perintah Tuhan. Dan yang kedua, sesuai dengan ukuran yang Tuhan tetapkan. Nah, saudaraku, sebelum Harun dan anak-anaknya melayani Tuhan, mereka harus terlebih dahulu dikuduskan. Hal itu terlihat dari upacara kurban yang dilakukan. Pembacaan kita dari ayat 13 sampai 36 bahkan dikatakan dilakukan selama 7 hari. Darah kurban menyucikan Harun dan anak-anaknya, sehingga mereka dapat melayani Allah dalam kemahnya. Nah, saudaraku, karakteristik apakah yang dapat kita temui pada diri imam? Yang pertama, imam dipilih secara ilahi. Saudaraku, setelah umat Israel dibebaskan dari Mesir, Allah memberikan perintah kepada Musa untuk mendirikan dan membangun kemah Allah, termasuk pemilihan terhadap para imam dan juga imam besar. Dan ide ini atau gagasan ini bukanlah merupakan konsep berpikir Musa. Ini murni merupakan gagasan ilahi, yaitu ide Tuhan Allah. Jadi, para imam dipanggil dan dipilih oleh Allah. Nah, kita juga tidak dapat memungkiri panggilan Allah dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi imam-imam Allah yang akan menjadi berkat juga bagi bangsa ini. Nah, karakteristik yang kedua dikatakan disucikan secara rohani. Nah, saudaraku, dalam upacara pentabisan imam, kita melihat ada prosesi penyucian. Bahkan kalau kita membaca dari Imamat pasal 8, jelas di sana dikatakan. Nah, pembasuhan ini hanya terjadi sekali. Namun, setelah itu mereka harus membersihkan tangan dan kaki mereka beberapa kali. Namun pembasuhan secara keseluruhan itu hanya terjadi sekali, yaitu saat mereka ditabiskan. Dan
Kristus juga hanya sekali saja memasuk kita dan menjadikan kita kudus. Namun setiap hari kita harus berjalan di dalam kekudusan itu. Dan apabila kita terpeleset, maka kita harus memohon Allah untuk menguduskan kita. Karakteristik yang ketiga dikatakan diberi pakaian yang sepantasnya. Nah, saudaraku, bila kita membaca ayat-ayat hari ini, maka kita akan mengerti bahwa Harun dan anak-anaknya diberi pakaian khusus sesuai dengan jabatan mereka. Paulus berkata dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi saudaraku, kita harus membuang semua atribut lama yang menempel dalam hidup kita. Dikatakan oleh Paulus, segala keangkuhan, kesombongan, iri hati, keduniawian, dan lain-lainnya. Itu harus dibuang. Bahkan tegas dikatakan kita harus mengenakan Kristus. Mengenakan kasih-Nya, mengenakan belas kasihan-Nya, mengenakan kelemah lembutannya. Karakteristik yang keempat dikatakan ada pengabdian penuh. Nah, saudaraku, para imam mengabdi penuh pada tugas-tugas yang Allah berikan. Disebutkan dalam bagian upacara itu, Musa membubuhkan darah pada cuping telinga kanan yang merupakan simbol penyerahan pikiran kepada Allah. Ibu jari tangan kanan yang merupakan simbol kesetiaan dalam pekerjaannya. Dan ibu jari kaki kanan simbol penyerahan diri untuk berjalan di dalam kekudusan. Nah, saudaraku yang kasih, maka tidak semua orang bisa melayani Allah. Hanya orang yang telah dikuduskan di dalam darah Kristus. Karena yang dilayani adalah Allah yang kudus. Itulah sebabnya yang melayani pun harus kudus. Dan selalu tetap menjaga hidup dalam kekudusan. Hanya lewat kehidupan yang telah dikuduskan dan tetap menjaga hidupnya dalam kekudusan, pelayanan akan mendapatkan pengakuan dari Allah. Nah, saudaraku, kalau kita memiliki panggilan pelayanan dan ingin memenuhi panggilan itu, ingatlah, sebelum kita melayani, kita perlu menguduskan diri dan tetap hidup dalam kekudusan. Karena Allah yang kita layani adalah Allah yang kudus. Nah, saudaraku, siapakah imam pada zaman sekarang? Apakah garis keturunan Harun masih berlaku sebagai standar? Apakah jabatan ini sekarang hanya dipegang para rohaniawan atau mungkin khususnya para pendeta? Nah, saudaraku, dalam pertama Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 sebenarnya dikatakan bahwa kitalah umat Tuhan, seluruh jemaat adalah imamat yang rajaan. Kita dalam hal ini adalah persekutuan orang kudus, tebusan Kristus. Artinya, kitalah imam bagi dunia. Artinya, kitalah imam bagi dunia. Kita harus menjalankan tugas dan kewajiban seorang imam di tengah dunia ini. Orang Kristen dibebani tanggung jawab besar. Kita mesti membawa dunia yang penuh dosa ini
kehadirat Allah yang kudus. Nah, saudaraku, hampir mayoritas orang Kristen kerap atau sering melupakan kewajiban ini. Tekanan hidup sering membuat kita lupa akan peran sebagai imam. Kita merasa tugas itu terlalu berat, susah, sulit. Alih-alih memberi teladan tentang kekudusan, mungkin kita malah lupa untuk hidup kudus. Entah sadar atau tidak, kita mungkin sudah kian serupa sama dengan dunia. Kita tenggelam dalam rutinitas dan tidak mau mengingat tentang tugas sebagai imamat yang rajani. Nah, saudaraku, dari perikop ini dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang pilihan Allah tidaklah semudah apa yang dipikirkan. Sehingga saat kita menjadi orang pilihan yang memegang jabatan yang diberikan Allah kepada seseorang, maka seseorang tersebut harus mampu menjadi teladan dan menguduskan dirinya dengan roh pengurapan yang telah diterima. Dan itu harus dilakukan dan harus mampu menjadi teladan seperti sosok Harun dan keluarganya yang telah menerima pengurapan dari Tuhan. Selamat memasuki kehidupan baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita bersama berdoa. Ya Allah Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur firman-Mu menandai kami bahwa oleh tokoh Musa, bahkan oleh karena ketaatannya menunjukkan kepada kami keteladanan akan hamba-Mu ini yang mengantar kami kiranya di tengah-tengah dunia dan juga di tengah keberadaan kami sebagai umat-Mu, kami juga mengalami hal yang sama. Karena itu ya Bapa, kami berdoa dan memohon kiranya karya itu juga yang berlaku di dalam bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan, ada banyak keteladanan yang mestinya juga berlaku ketika ada banyak orang yang juga mau taat hanya kepada Allah. Kami berdoa dan mohon berkat Tuhan, khususnya ketika pemerintah teristimewa, Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan jajarannya bersama dengan gugus tugas atau satuan tugas dalam menanggulangi wabah COVID-19 dan mempersiapkan diri memasuki era new normal. Tuhan Kau memberkati, sebab di dalamnya Tuhan kami percaya Engkau akan berkarya dalam integritas ketaatan para pemimpin kami di tengah-tengah negara kami tercinta ini. Kami juga bersyukur lewat kesemuanya itu selaku warga masyarakat dan juga warga negara Indonesia, kami tetap mengharap ya Bapa, berikan hikmat-Mu bagi para pemimpin bangsa negara kami dari tingkat pusat sampai ke daerah dan juga kami di Jawa Barat khususnya dan juga di Kota Bandung. Kami menyerahkan akan persidangan Sinode GPIB yang akan berlangsung di Surabaya pada tahun depan. Biarlah kuasa kasih Tuhan mewarnai bahwa inilah juga bentuk dari ketaatan kami kepada Allah untuk menunjukkan bagaimana misi Allah terjadi di tengah-tengah kehidupan kami bergereja dan juga berjemaat. Begitu juga Tuhan, ketika Engkau mempercayakan kehidupan persekutuan pelayanan kesaksian GPIB, khususnya kami di GPIB Jemaat Betel Bandung. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan akan panggilan dan pengutusan yang terus berlangsung dan juga
yang terus mewujudkan keteladanan dalam ketaatan kepada Allah. Bapa, ketika ada banyak jemaat-Mu yang menderita sakit, ketika ada banyak jemaat-Mu yang bergumul, Tuhan, biarlah kami juga terus menampakkan ketaatan kami hanya kepada Tuhan, yang pada akhirnya kami akan mendapatkan akan kasih sayang Tuhan dan tindakan-Mu yang penuh kasih berlaku bagi kami. Bapa, kami bersyukur karena Engkau juga menyatakan Engkau memberikan akan kebahagiaan. Diberkatilah akan keluarga yang bersukacita. Diberkatilah mereka yang juga mengalami akan keberhasilan. Ketika sukses Engkau nyatakan baik di tengah pekerjaan, usaha, studi, bertambah usia dalam ulang tahun, Tuhan memberkati. Sungguh pun Tuhan, kami juga tak lupa berdoa dan mohon berkat Tuhan bagi mereka yang merindukan akan penghiburan, kekuatan ketika mereka sedang berduka cita. Terima kasih ya Bapa di surga, inilah doa kami ketika kami melanjutkan akan kehidupan kami terus akan mewujudkan bagaimana Tuhan yang melihat ketaatan ini mendatangkan berkat, terutama bagi umat-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Saudaraku, suatu persembahan kepada Allah hendaknya tidak diberikan dalam pengharapan akan beroleh ganjaran atau berkat semata. Kita memberi persembahan oleh karena iman, kasih, dan rasa syukur. Persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita atas kasih Allah, terutama oleh karena besar kemurahan Allah yang telah memberikan Sang Putra, yakni Yesus Kristus sebagai korban penebusan dosa bagi umat manusia. Biarlah kita memberi persembahan dengan satu motivasi tertinggi, yaitu untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara kejemaat Tuhan, ibadah online yang kita laksanakan bersama akan segera berakhir. Bagi kita yang hendak menjadi gembala
dan pelayan yang taat, supaya senantiasa bersatu dan belajar dari Yesus yang telah menunjukkan dan membuktikan sendiri bahwa kasih harus merupakan satu-satunya motivasi untuk dapat melaksanakan tugas penggembalaan sebagai pelayanan. Mari berdiri dan bernyanyi memuliakan Allah kita melalui Kidung Jemaat 339. Ya, jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.